Padahal kita selaku rakyat, khususnya kami di Sayung, sudah sangat menderita. Kami siap untuk menjadi orang Semarang atau jual negara Sayung. Bapak pimpinan Dewan yang saya hormati, saya ingin berbicara lebih spesifik. Ada desa tenggelam itu persoalannya bukan rob, persoalannya Pemda selama ini tidak hadir. Saya sebut Bu, zaman Pak Yani dulu ada prioritas jalan beton semua. Ini sudah saatnya kita ada prioritas. tidak mungkin DPRD sanggup sendirian. Dan yang kedua, Kecamatan Bonang tidak ingin pindah ke provinsi yang lain karena puluhan tokoh agama dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama atau MWC-NU Kecamatan Sayung dan Bonang menggelar audiensi dengan DPRD Demak untuk meminta kepastian terkait penanganan rob dan abrasi yang kian memburuk di wilayah pesisir. Mereka mendesak pemerintah daerah melalui wakil rakyat agar segera mengambil langkah nyata dan terukur untuk mengatasi kondisi yang sudah puluhan tahun diderita warga Demak, khususnya di 4 kecamatan terdampak, yakni Sayung, Bonang, Wedung, dan Karangtengah. Berikut adalah video tuntutan warga pesisir berserta sejumlah respons pejabat terkait. Simak sampai habis. Kabupaten Demak yang saya hormati, para kiai dari MWC NU Kecamatan Sayung yang saya hormati. Ceritanya panjang Bapak, bahwa kami yang mestinya lebih banyak di jajaran keagamaan, tetapi masyarakat tadi yang sudah diutarakan oleh Gus Lut bahwa kami ditangisi warga, tapi khusus warga Nahdliyin. Karena apa? Menganggap kami serba bisa. Itu yang luar biasa. Orang ngurusi agama, tapi ngurusi kesejahteraan termasuk itu, maka kami ditangisi. Mestinya juga bapak-bapak yang mohon maaf pinarak di depan, tidak usah kami datang itu pasti mengetahui, karena penjenengan semua adalah orang-orang yang kami pilih untuk menjadi bagaimana kami rakyat Demak secara umum itu bisa sejahtera, tidak yang seperti sekarang ini sudah bertahun-tahun yang rob itu melanda wilayah kami, termasuk yang kena banjir itu juga bertahun-tahun. Banjir hujan itu kalau saya melihat di sebelah kanan Pasar Sayung itu berbulan-bulan nggak bisa keluar. Itu yang sekedar banjir, mohon maaf. Tetapi yang rob, Masya Allah, tidak usah kami urai bahwa sangat merugikan masyarakat. Sama lah tetangga kita yang ada di Semarang, sama itu karena posisinya di seberang laut. Tetapi Semarang yang kami posisinya di Sayung itu hanya berapa jangkah sangat bisa teratasi. Bahkan rumah pompa itu berdiri di mana-mana, sehingga rakyat itu merasa ayam karena pemerintah hadir. Mohon maaf, tapi kami yang ada di Demak, khususnya yang kena rob itu, kalau dari sini yang sebelah kanan jalan tidak tersentuh, bahkan tadi di jalan raya itu sudah bertahun-tahun juga tidak ada respon sama sekali dari pemerintah daerah. Umpama pemerintah daerah itu aturan dikit, ya piye caranya lah supaya masyarakat ini betah manggono Demak. Setuju bapak-bapak ya? Betah manggono Demak.
jangan begini. Ya kowe nek ra setuju melu Semarang. Wah, nah itu dijaga berbondong-bondong daerah kita kepengennya masuk Semarang. Tapi apakah mungkin Dan saya Kiai, saged dipersingkat. ya singkat ini? Jadi mohon maaf, pemerintah daerah Kabupaten Demak dengan adanya rob yang sudah memiskinkan dan membuat kita sengsara, mudah-mudahan ada tindakan lewat Bapak Ketua DPRD yang jelas kami sempuyung bareng-bareng. Saya kira itu, mohon maaf ketika ada kata-kata yang khilaf. Allah mengafikilah komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat gembira sekali audiensi ini diterima dengan baik oleh DPRD, wakil rakyat kami, wakil rakyat DPRD Kabupaten Demak. Sebelumnya kami sudah membuat surat 3 minggu yang lalu, kita layangkan kepada Ibu Bupati. Tapi sampai waktu surat kita layangkan kepada Ketua DPRD, pimpinan DPRD, nggak ada respon sama sekali. Itu yang kami sangat sayangkan. Padahal kita selaku rakyat, khususnya kami di Sayung, sudah sangat menderita. Dan saya yakin semua pejabat kalau mau ke Jakarta atau kemanapun, Pak, maka dari itu mohon setidaknya diberikan solusi-solusi yang bisa membuat kami rakyat kecil ini setidaknya bisa memasak. Karena banjir rob dan banjir air tawar itu membuat warga kami banyak yang tidak bisa masak karena air sampai setengah rumah. Dan kami nanti karena mungkin jalan-jalan di kampung kami juga tenggelam, tidak ada solusi untuk meninggikan, untuk membantu jalan akses menuju mencari nafkah. Mohon jangan salahkan kami, andai kata kami meniru saudara-saudara kita yang ada di Jawa Barat ngamen di tengah jalan raya untuk mendapatkan uang membeli padas untuk meninggikan kampung kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan Dewan yang saya hormati, saya ingin berbicara lebih spesifik bahwa ketika tadi yang dibahas adalah rob dan dampaknya banjir, kami sebagai warga Loireng, Tambak Roto dan Pilangsari yang secara kontur tanah, kontur daerahnya itu adalah sebuah cekungan kados mangkok. Ini yang menjadi permasalahan lebih, artinya menambah permasalahan adalah penyedotan air tanah secara masif oleh perusahaan. Bahwa belasan perusahaan itu yang setiap pabrik saja punya belasan pompa air sedot, itu semua membuang air ke wilayah kami. Padahal saluran air yang di pinggir jalan, hanya kami menyebut sekali dek, itu saluran yang berada di bawah exit tol, pintu masuk tol itu mampet. Selain mampet juga tertutup oleh pabrik cor beton sebelumnya. Sehingga ketika banjir itu terjadi, perusahaan itu sama sekali tidak punya kontribusi atau tanggung jawab kerusakan lingkungan. Pertanyaan saya adalah, apa Pemkab ini punya kewenangan mengatur regulasi tentang penggunaan air tanah sehingga tidak semakin membuat tanah itu ambles? Selain itu, saya atau terlebih kami di tiga desa ini pasti berharap bahwa Pemkab mampu menekan perusahaan-perusahaan itu untuk ikut menanggung beban operasional tata kelola air. Sebab begini Bapak, dana desa itu selain untuk operasional desa yang habis, kemudian
kami harus menanggung beban untuk nyedot dan operasional itu. Yang pertama. Yang kedua, yang juga ikut menambah parah permasalahan adalah keberadaan jalan tol sebagai proyek strategis nasional. Setelah jalan tol itu berfungsi, yang proyeknya menguruk sedemikian besar lahan yang sebelumnya bisa buat tampungan air. Setelah jalan tol itu jadi, air melimpah ke warga. Jadi kami ini double, rob juga kena karena limpahan rob lewat putaran balik itu berkali dan banjir, dan kemudian ditambah lagi oleh buangan air limbah dari perusahaan. Matur nuwun. Satu, itu bencana ini jadi bencana nasional. Setuju? Ya. Dan yang kedua, kalau seandainya ini negara Sayung ini dianggap sesuatu yang mungkin benalu atau penanganannya, wah ini berasal dari beliau-beliau itu, kami dari kabupaten tidak ada dana. Kalau seperti itu, kalau over kapasitas, maka kami siap untuk menjadi orang Semarang atau jual negara Sayung. Jual negara Sayung. Iya, seperti itu. Kita siap. Bahkan mungkin kalau untuk tanda tangan semuanya, mungkin semuanya siap gitu jadi negara Semarang gitu. Iya. Cukup nih. Terus ini saya sampaikan karena tadi tidak ada permintaan yang masih abstrak. Jadi permintaan kami dari Sayung itu adalah normalisasi kali Sayung Dombo itu, ya. Sayung Dombo dari hulu sampai hilir. Karena itu sekarang itu sudah di tengahnya jadi pulau-pulau itu. Ya. Yang kedua itu minta ada pomparisasi rumah pompa yang berkapasitas besar sama di Semarang itu. Dan jangan hanya kalau memberi bantuan itu hanya sekedar pompa, tetapi operasional itu kita terbebani. Jadi untuk operasional pomparisasi itu nanti dibebankan oleh desa-desa. Itu beban sekali itu. Oke, kalau seandainya ini tidak realisasi, maka kita ada plan selanjutnya setelah ini. Pompa plus operasional gitu ya. Ya. Cuma Kecamatan Bonang tidak ingin ada desa yang tenggelam seperti yang sudah dialami oleh Kecamatan Sayung. Dan yang kedua, Kecamatan Bonang tidak ingin pindah ke provinsi yang lain karena ada laut Kairan. Suaraku hilang. Hampir sama, semua hampir sama. Kemudian saya juga prihatin bahwa kondisi rob yang ada di Kabupaten Demak, terutama di Sayung, Kecamatan Bonang, itu tidak dikategorikan sebagai bencana alam, sehingga tidak ada perhatian yang serius dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Betul tidak? Kemudian kondisi dalam rangka ketahanan pangan itu hampir sama. Jadi di wilayah Kecamatan Bonang dengan adanya dampak rob ini 50% lebih area pertanian itu sudah habis, Pak, karena kondisi itu. Tuntutan dari kami yang ada di Kecamatan Bonang itu sama, ada tanggul antara penahan air asing, air laut itu dengan air darat supaya tidak terjadi rob semakin besar, semakin ke darat. Itu yang pertama. Kemudian pompa secara terpadu itu juga sama seperti Sayung, tidak hanya rumah pompa yang terpadu, tetapi juga fasilitas pendukungnya. Listrik tidak BBM-nya tidak solar, tetapi harus pakai tenaga listrik. Terus kemudian
normalisasi saluran itu juga penting, karena normalisasi saluran itu juga pernah kita usulkan di beberapa, tidak hanya lewat parlemen di Dewan ini, cuma sudah kami sampaikan, sudah kami keluhkan di beberapa dinas instansi, Pak Amir, PU, Pak Sekda, Pak. Dari sekian tahun sudah diusulkan, tetapi beberapa saluran yang sebenarnya itu menjadi pembuangan utama. Bahkan itu ada rumor kalau saluran ini tidak segera diperbaiki, maka area kabupaten itu akan tergenang. Nah, area kabupaten tergenang, Pak Sekda, Pak Amir baru gembar-gembor, ayo kali ini di entaske bareng-bareng itu loh. Tanya, kok tidak? Padahal kita sudah mengajukan, Pak, itu supaya dinormalisasi di lah. Tapi sampai sekarang belum ada respon. Jadi itu kira-kira sama, hampir sama yang kami keluhkan. Jadi kurang normalisasi sungai atau apa ini? Yang pertama tanggul pembatas atau pemisah antara air AC dan air tawar. Kemudian yang kedua normalisasi sungai, Pak Ketua. Terus kemudian yang ketiga yang paling utama adalah tadi rumah pompa syarat terpadu. Ini nanti akan ada pendalaman posisi letaknya, koordinatnya di mana nanti lewat pendalaman selanjutnya. Itu memang sih Pak. Saya hadir selaku pimpinan parlemen bersama Pak Mas Kuri. Di sini juga ada bagian pemerintah daerah yang dipimpin Pak Sekda. Dan saya berharap diskusi pada siang hari ini muncul solusi konkret. Dan apa yang kita lakukan, kita akan sepakat bahwa pemerintah, DPR, dan masyarakat akan melakukan secara bersama-sama. Setuju? Tidak mungkin pemerintah daerah sanggup sendirian. Tidak mungkin DPRD sanggup sendirian. Tidak mungkin masyarakat sanggup juga sendirian. Kuncinya kita butuh bersama-sama. Kalau kita tidak mampu secara APBD, mari kita bergerak ke Jakarta bareng-bareng bagaimana caranya. Sebelum kami lanjut, saya minta tanggapan dari Sekda dan mungkin dilanjut Kepala PU sekaligus Kepala Bapeda dan mungkin juga ada feedback dari Pak Mas. Bapak dari MBC Sayung dan MBC Bonang, teman-teman OPD, jadi langsung saja. Terima kasih atas tanggapannya. Yang jelas ini sudah banyak masukan. Yang jelas Mbak Nini ya wong Loireng terdampak rob. Saya sendiri asli Demak. Mas Amir ya wong Betah Walang. Beliau ini juga Betah Walang. Semuanya nih rata-rata tahu akan rob. Pak Naim sendiri tahu bahwa saya di Klatim yang tak itu ya rob semuanya. Nah, ini memang sudah menjadi perencanaan kita Pak. Semalam dari kemarin saya sempat diskusi dengan PU dan juga Ibu Bupati dalam rangka Renja. Saya sampaikan, maaf Bu, zaman Pak Yani dulu ada prioritas jalan beton semua. Ini sudah saatnya kita ada prioritas. Prioritasnya apa Pak? Keruk-keruk kali. Karena apa Bapak-Bapak? Sekarang ini dengan peninggian jalan kita tidak kayak percuma. Contoh, mungkin yang Bonang Pak ya, saya sudah paparkan di Murbus, saya juga ada di situ dengan beliau. Usulan Bonang peninggian jalan Purworejo sampai itu, sekarang sudah naik lagi akhirnya. Apa yang harus dilaksanakan sebetulnya dari segi konstruksi dulu Pak, ini belum ke pendanaan. Ini adalah normalisasi semua sungai yang ada di wilayah Bonang dan Sayung. Itulah satu-satunya solusi kalau menurut saya. Contoh Bonang kemarin ditinggikan jalan. Saya kira kalau Banyunek, mergo kali ini ya sangsel cetek orang atau dijerukno akhirnya terjadi seperti itu. Contoh lagi, kenapa daerah timur kok tidak ada rob? Karena dengan mungkin sudah besok Kaliulan, bentangnya yang cukup lebar, kemudian juga dalam, akhirnya apa? Rob bisa lalu lalang lewat Kaliulan. Di Sayung nggak ada, Kali Setu ya buntet dan lain-lainnya, Kali Sayung ya seperti itu. Ini yang memang akan kita angkat dan alhamdulillah mungkin Bu Bupati sudah mulai tuju dengan PU
Untuk yang wilayah-wilayah Sayung yang kemarin saya juga terjun sendiri, wilayah Sayung kalau dari sini kiri jalan, ini yang air hujan tidak pernah surut-surut, ya, daerah Sayung, daerah Kalisari dan lain-lainnya. Saya hadir ke situ Pak, pas banjir-banjir. Saya melihat, mari kita sadarkan masyarakat juga. Ra ono sing jenis saluran nombo Pak, saya kira. Puleh kabeh, kali iso dijangkai kabeh. Ini kemarin langsung dari PU saya perintahkan, mari mapping dengan Pak Lurah. Kita agak tegas, yang awalnya saluran kita keruk lagi menjadi saluran. Dan mungkin di beberapa saluran sudah kita anggarkan ya dari PU dan Bapeda dan akan ditangani tahun ini. Ini untuk yang banjir-banjir karena air hujan, dan juga nanti akan ada bantuan pompa-pompa. Jadi mari kita sadarkan bareng Pak masyarakat. Odong ya saiki gawe omah yang dhuwur saluran. Di normalisasi jalur ganti rugi. Inilah warga kita. Dan di beberapa lokasi sungai kemarin juga sudah saya sampaikan kepada teman-teman, mulai keruk-keruk bopi wilayah sopo-sopo urusan, sing penting kita izin. Itu kan wilayah Bali semua Pak, bukan wilayah kita betulnya. Apakah kita harus menunggu sana untuk ngeruk-ngeruk sok paing Pak? Bener sok paing. Ya kejadiannya kan seperti ini. Makanya duit-duit saono nesek, apalagi mungkin nanti kalau didukung dari Dewan, anggaran dari Dewan berapa, mungkin dari kita berapa, nanti dikumpulkan dari prioritas full untuk normalisasi sungai-sungai yang notabene ini harus dinormalisasi. Ini, jadi kita tidak lagi meninggikan jalan Pak, percuma. Jangan munggah no omah terus padat terus, nah kali ini rano di normalisasi, percuma Pak. Itulah. Nah kenapa kok dari Semarang kok bisa lolos seperti itu? Mohon maaf Pak, Semarang itu salah satu kota provinsi, jadi tidak mungkin terus provinsi kalau mungkin gitu dipercepat ya. Jadi itu Pak ya, kesanggupan nggak ketika sebagian alokasi belanja untuk penanganan ini? Nah ini sudah kita alokasikan. Yang jelas kalau untuk menangani rob dengan tanggul laut, Pemda itu masih belum sanggup. Ini harus step by step berapa tahun. Pernah saya dengan Mas Fakur atau siapa, ibarat mari kita bareng-bareng dewo ke pusat kasarannya untuk nyonggek dana yang besar agar supaya tanggul laut itu direalisasikan. Jadi untuk yang spot-spot kali-kali kecil kita masih bisa Pak. Tapi penanganan yang menurut saya ini yang tepat ada normalisasi sungai besar dan tanggul laut. Jadi inilah yang selalu kita ajukan dan sampai sekarang belum ada realisasi itu. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Assalamualaikum. Paling parah itu 21 cm per tahun. Ini kalau akumulasi 10 tahun udah lumayan. Makanya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat dalam mengantisipasi beradaptasi terhadap perubahan iklim ini seolah-olah berkejar-kejaran. Rok naik, rumah ditinggikan, jalan ditinggikan. Jadi yang kita lakukan itu sifatnya recovery, melakukan langkah-langkah yang semampu kita supaya keadaan itu tidak menimpa keselamatan masyarakat kita. Sehingga dengan kondisi seperti ini, belum lagi nanti land subsidence, penurunan permukaan tanah itu mencapai yang kenaikan air laut tadi 7,5, data sejak 2013 ini ada data yang dilansir seperti itu. Land subsidinya ada data yang mengatakan 7 sampai 21 cm yang terparah. Kemudian ada fenomena alam yang ini juga memperparah kenaikan rop gitu sendiri. Ada saat-saat tertentu ya, di bulan-bulan tertentu ya. Nah, fenomena ini mari kita coba dudukkan untuk menganalisa, menganatomi permasalahan yang kita hadapi. Ya. Tadi Pak Sekda, Pak Ketua DPRD sudah menyampaikan, Pemda itu sudah setiap tahun melakukan langkah-langkah recovery. Tapi ini adalah persoalan yang sangat krusial, bahkan ada harapan supaya ini ditetapkan sebagai daerah status bencana gitu ya. Nah, oleh karena itu
solusinya tidak boleh, tidak cukup hanya sifatnya recovery, ya, perbaikan kampung. Begitu ada jalan yang tenggelam kita naikkan, kita huruf kembali. Berapa kali jalan beton terpaksa harus kita huruf padas lagi, supaya apa? Itu bisa termanfaatkan sejarahnya. Langkah seperti ini seolah-olah berkejar-kejaran dengan kondisi rob yang terus. Oleh karena itu, penanganannya harus berbasis risiko, harus berjangka panjang, dan ini membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Oleh karena itu, ya, kami sepakat jika kita sama-sama berusaha untuk meyakinkan pemerintah pusat bagaimana langkah-langkah yang sifatnya permanen dan berjangka panjang itu dilakukan. Contohnya tanggul laut, contohnya apa yang disampaikan oleh Pak Sekda, normalisasi daerah aliran sungai, yang sebagian besar yang melintas ke Demak ini adalah daerah aliran sungai milik pusat, BPWS. Ada beberapa juga BSDA. Kita hanya memiliki sungai kecil yang 3 yang kewenangan kita. Tapi ini tidak mengalihkan argumen kita yang seolah-olah kita tidak punya kepedulian terhadap masalah rob dan banjir ini. Saya hanya merasa eman-eman saja kalau kita saling menyalahkan yang seolah-olah Pemda tidak melakukan apa-apa, ya, atau panjenengan yang seolah-olah sebagai tokoh masyarakat tidak mau menyuarakan. Saya kira pertemuan ini adalah forum yang sangat baik, kita saling bertukar pikiran untuk mendiskusikan solusi bagi rob dan banjir ini. Tetapi tadi Pak Sekda sudah menyampaikan tentang kesanggupannya. Cuman persoalannya audiensi pada sore ini kurang fokus. Padahal persoalan tidak hanya rob. Ada desa tenggelam itu persoalannya bukan rob. Persoalannya Pemda selama ini tidak hadir. Saya sebut desa Sayung, terutama di Gonglenggo, Kalisari sebagian, Gempel, kemudian Tambaroto, Luireng, itu bukan rob. Karena normalisasinya tidak jalan. Jadi sungai-sungai, misalnya Sungai Gonjol itu Bu Nini, jadi badan niku lurus ngalor Gonjol. Itu kan ada gorong-gorong di bawah jalan Pantura, itu nggak bisa jalan. Terus sungai sebelah PD itu masih normalisasi. Sungai Gorawe itu udah 10 tahun kan jadi perumahan itu sungainya. Beneran? Itu mestinya dinormalisasi, baru berbicara penanganan. Kalau dasarnya saja belum ada, mesin penyedot untuk apa? Jadi penyedot itu harus komprehensif, sungainya dinormalisasi, mesinnya disiapkan. Itu yang harus dilakukan. Nah, tadi saya belum mendengar secara jelas apa yang disampaikan Pak Sekda maupun Pak Amir sama Bu Nini tentang rencana 25 dan UAM itu mau melaksanakan apa di Sayung maupun di Bondang, biar masyarakat tahu kan itu. Dan ini juga saya sampaikan, saya juga fair bahwa rencana awal RBCM di Bupati Bu SD sama Gus Bal selama 5 tahun itu ada 7 isu strategis. Salah satunya adalah penanganan rob dan banjir. Itu harus perlu disampaikan biar masyarakat tahu bahwa pemerintah yang dilantik ini akan serius menangani persoalan rob dan banjir. Nah, tolong yang desa-desa saya sebutkan itu nanti Pak Sekda bisa menerjunkan timnya untuk mengaji secara teknis. Kalau rob memang ya, kalau tidak bicara soal APBN ya memang berat, tetapi minimal Demak harus nyicil dan mulai itu. Begitulah audiensi antara tokoh agama di Kecamatan Sayung dan Bonang dengan DPRD Demak. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.